Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Anzari Mazahira dari kelas 6 SDN 11. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang pengaruh literasi digital di era Gen Z, serta pengalaman pribadi saya saat terjadinya pandemi COVID-19. Sumber ini dikutip dari artikel jurnal yang ditulis oleh Elka Mustikawan. Oh ya Sobat Gen Z, sebelumnya kalian tahu gak sih siapa itu generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir pada masa yang tergantung pada teknologi. Generasi ini adalah anak-anak maupun remaja yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini tumbuh dan berinteraksi sejalan dengan berkembangnya teknologi. Sejak kecil, kita sudah akrab dengan internet, media sosial, dan berbagai perangkat canggih lainnya. Tak heran kalau hidup kita banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Nah, Sobat Gen Z, kalian juga pasti sangat setuju kalau media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita loh. Terkadang media sosial juga bisa menjadi teman kita. Media sosial itu bisa menjadi teman curhat kita, ngobrol, dan bisa mencari konten video lucu. Apalagi waktu COVID-19, semua anak-anak, remaja maupun orang dewasa juga sangat membutuhkan media sosial. Sebelum saya bercerita lebih dalam lagi, saya ingin menceritakan pengalaman saya saat terjadi pandemi COVID-19. Tolong dengarkan ya Sobat Gen Z. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, semua para siswa sangat gembira karena sekolah mereka diliburkan. Tetapi mereka sangat sedih sekali karena mereka tahu bahwa mereka harus belajar di rumah. Anak-anak maupun remaja diwajibkan belajar melalui internet dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah. Tapi Sobat Gen Z, belajar di rumah tidak seenak yang saya bayangkan ya. Saya merasa sangat kesepian karena tidak bisa mengerjakan tugas bersama teman saya. Begitupun saat guru memberikan tugas, tiba-tiba sinyal media data kita hilang, suara guru tidak terdengar, dan akhirnya malah mengantuk. Dari situ saya sadar bahwa generasi Z kita harus bisa memakai media sosial dengan bijak dan juga benar. Contohnya dengan belajar melalui YouTube dan mencari pelajaran yang bermanfaat. Dari situlah saya merasa makin dekat dengan yang namanya teknologi atau media sosial. Tapi Sobat Gen Z tahu tidak bahwa banyak dampak yang diterima oleh anak-anak maupun remaja karena menggunakan teknologi dengan terlalu bebas, sehingga anak-anak maupun remaja bisa terjerumus ke dalam sebuah kasus. Lalu apa saja sih dampak positif dan dampak negatifnya Sobat Gen Z? Kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu ya. Pertama, kita bisa belajar dengan mudah. Kedua, dapat mengakses informasi kapan saja. Ketiga, dapat terhubung dengan keluarga atau teman meskipun berjauhan. Lalu, apa sih dampak negatif dari penggunaan teknologi? Pertama, siswa semakin malas belajar. Kedua, kecanduan teknologi sehingga melupakan pendidikan. Ketiga, membuat kita terpengaruh hal-hal yang negatif. Lalu apa ya solusi untuk menjaga anak-anak atau remaja agar bisa literasi dengan aman dan akurat? Caranya yaitu orang tua harus ikut memantau apa yang kita buka di handphone. Kita harus membatasi waktu main gadget, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti membaca buku, berolahraga, atau membantu orang tua. Sebagai Gen Z, kita harus bisa memakai teknologi sebaik mungkin dan menghindari hal-hal yang negatif. Gunakan teknologi untuk belajar, menghafal, membaca, dan berkarya. Sobat Gen Z, tahu tidak? Kita itu adalah generasi yang cerdas karena kita bisa menemukan minat baca menggunakan media sosial. Tapi jangan lupa, dunia nyata juga sangat penting bagi kita.
kita tidak bisa mementingkan dunia media sosial yang bisa merubah informasi yang nyata menjadi informasi yang hoax. Kita juga perlu tetap bermain dengan keluarga, ngobrol dengan teman, dan belajar dengan penuh semangat. Sekian ya cerita dan pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat sahabat Gen Z. Semoga kita bisa menjadi generasi yang hebat, cerdas, kreatif, dan tetap semangat. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa lagi, sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.